Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Salsabila Sainu dari kelompok Korea Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hal-hal yang mengenai Korea Utara tentunya. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Bapak Sappe, kemudian ada Ibu Putri Nurjayanti, ada Ibu Novi Olivia, Bapak Andi Muhammad Nur Alim, Bapak Hengki Hutahuruf, Bapak Roland Devlin Anas, dan Bapak Ibrahim. Republik Demokratik Rakyat Korea. Posisi geografis semenanjung Korea yang strategis menyebabkan Korea dalam sepanjang sejarahnya mempunyai arti penting dari sudut strategi. Hal ini dikarenakan seperti negara Israel yang berada di tengah kawasan Timur Tengah dan Singapura di tengah lautan Malaysia. Semenanjung Korea terletak di tiga negara besar, yaitu Jepang, Cina, dan Uni Soviet. Bahkan pada akhir masa abad ke-19, Amerika juga sempat mencoba memberikan pengaruhnya ke tanah Korea ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sejarah Korea Utara. Kerajaan merupakan sejarah yang membentuk Korea Utara. Perkembangan Korea Utara tidak terlepas dari situasi kerajaan zaman dahulu. Pembentukan Korea Utara dibutuhkan waktu yang sangat lama. Korea memiliki suku bangsa, yaitu suku nomad yang datang dari Cina menuju semenanjung Korea. Suku nomad ini datang dengan tujuan untuk mengubah kehidupan rakyat Korea dari yang berpindah-pindah menjadi menetap dan dapat memperbaiki kondisi pertanian. Suku nomad yang berasal dari Cina melakukan migrasi untuk mencari tanah yang subur untuk mengembangkan pertanian mereka. Nah, kehidupan suku nomad yang berada di semenanjung Korea ini menyebabkan mereka mendolatkan diri mereka di Korea. Suku-suku yang berada di semenanjung Korea memunculkan tiga kerajaan, yakni Kerajaan Goryeo, Baekje, dan Silla II. Nah, pada abad ke-10 terjadi kerusuhan di semenanjung Korea. Dinasti Silla jatuh dan digantikan oleh dinasti Goryeo. Selama periode kepemimpinan dinasti Goryeo di tahun 1932, Korea mengalami banyak serbuan. Pada masa ini terjadi pertukaran budaya yang cukup aktif, yang berasaskan dengan ajaran agama Konghucu. Kerajaan Goryeo mengalami kekacauan akibat kudeta dari kaum militer pimpinan Yi Song-gye. Dalam suasana kacau dan genting menjelang runtuhnya kerajaan Goryeo, kaum ilmuwan maupun kaum militer mencari jalan untuk membangun kerajaan baru dan melakukan kebijakan pertahanan baru untuk meningkatkan kekuatan mereka di bidang ekonomi. Gerakan ini selanjutnya melahirkan sebuah kerajaan yang didukung oleh kaum sarjana, kemudian diberi nama dengan Kerajaan Choson. Penetapan nama Choson mencerminkan semangat untuk mewarisi kejayaan dan tradisi Kerajaan Choson. Pada abad ke-14, Kerajaan Choson berdiri. Sistem sosial yang berlaku pada Kerajaan Choson adalah pemerintahan berbasis kaum bangsawan yang dipimpin oleh Yi Song-gye, menetapkan Hyang atau yang sekarang dikenal dengan Seoul sebagai ibu kota kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Konstitusi Korea Utara menurut pendapat saya konstitusi yang hampir mirip dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Cuma konstitusi Korea Utara agak tertutup dan super ketat. Tetapi dalam amandemen mereka juga sudah melakukan amandemen seperti negara kita, negara Republik Indonesia. Amandemen undang-undang mereka juga hampir sama dan mirip dengan amandemen negara kita. Tentunya dalam konstitusi tersebut bahwa negara ini, pemimpin ini adalah pilihan rakyat. Tetapi ada yang salah nantinya ketika penundaan pemilu negara kita, bahwa itu sudah melanggar konstitusi, dan apabila ini terjadi maka Majelis Perwakilan Rakyat juga harus melakukan amandemen tersebut. Tetapi ada kekeliruan dan kekacauan nantinya yang bisa ditimbulkan karena kenapa? Konstitusi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diamandemenkan tahun 1999 setelah lengsernya Bapak Soeharto, sesuai dengan pasal 3 bahwa pemilu dilakukan 5 tahun dalam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjayanti, NIM 092020210133, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Sappe. Jepang berhasil menduduki wilayah semenanjung Korea setelah mengalahkan Rusia dalam Russo-Japanese War Februari 1904 sampai September 1905.
Pada saat itu, Korea mengalami kesengsaraan yang mengakibatkan munculnya kekuatan nasionalis. Pada tanggal 17 November 1905, Jepang membuat kesepakatan dengan Korea dalam Ulster Treaty dan menjadikan wilayah semenanjung Korea sebagai wilayah protektorat Jepang. Perjanjian ini memperkuat kedudukan Jepang di wilayah semenanjung Korea. Jepang terus menduduki Korea dalam upaya memperluas kekuasaannya di Perang Asia Timur Raya, yang sebelumnya Korea berhasil memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dari penduduk Jepang di tahap 1 pada tanggal 1 Maret 1919 melalui Gerakan Kemerdekaan Rakyat Korea Bersatu. Pada periode ini, Korea memiliki kesadaran nasionalis yang tinggi untuk mengusir penjajah Jepang yang telah menjajah semenanjung Korea. Meskipun gerakan nasionalis tersebut dapat dipatahkan oleh Jepang dan gagal menjadi gerakan kemerdekaan, namun tanggal tersebut tetap diperingati sebagai titik tolak kesadaran nasionalisme Korea oleh bangsa Korea sendiri. Para pejuang Korea tersebut terus berusaha mendirikan pemerintahan profesional Korea yang dibentuk untuk melakukan tindakan reaksiiner terhadap Jepang pada tahun 1904. Militer Jepang telah menduduki semenanjung Korea dan mengumumkan perang terhadap penduduk Korea. Semenanjung Korea berubah menjadi medan perang dan Jepang memaksa Korea untuk menyepakati memorandum protokol mengenai mobilisasi tenaga kerja Jepang dari Korea yang bertujuan untuk membangun rel kereta dari Busan menuju Xinjiang dan merampas tanah Korea yang digunakan untuk kepentingan militer. Dalam hal politik, Jepang memiliki langsung pemerintahan Korea dengan mengambil alih pemerintahan tersebut dan menguasai ekonomi Korea Utara, sehingga menjadi adanya jurang di negara Korea Utara itu sendiri. Kebijakan Jepang untuk mengontrol Korea Utara secara langsung menimbulkan perpecahan internal dalam kaum perjuangan Korea Utara. Terlepas dari masalah yang timbul di Korea karena penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, tetapi di satu sisi Jepang menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi bagi masyarakat Korea yang saat itu terjajah. Dalam segi ekonomi, Jepang yang terkenal dengan masyarakat membuat sebuah sistem perampasan tanah dari mulai penduduk di semenanjung Korea sampai ke Manchuria. Perampasan tanah dan penguasaan secara bidang ekonomi membuat masyarakat Korea berada dalam posisi kelaparan, dan sebaliknya kebijakan tanah ini dijadikan sebagai peningkatan pajak yang stabil di tahun 1918 sampai tahun 1930 dengan peningkatan sebanyak 45% dari total penerimaan pajak. Sekian penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Novilipia NIM 09/2020-210-2040 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Putri Nurjayanti. Pada bulan April 1919, para pemimpin nasional Korea seperti Syngman Rhee, Yi Tong-wi membawa isu kemerdekaan Korea ke wilayah Cina dan mendeklarasikan pembentukan pemerintahan tersebut di Shanghai. Pada tahun 1922, semua kelompok dari berbagai aliran yang ada di Korea melakukan tindakan resistensi terhadap Jepang bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah Korea, di mana Syngman Rhee menjadi presidennya dan Yi Tong-wi yang berpaham komunis diangkat menjadi perdana menterinya. Yi membantu Uni Soviet melakukan operasi hingga Perang Dunia Kedua berakhir dan membuat wilayah semenanjung Korea terbebas dari belenggu pendudukan Jepang, dan para pemimpin pemerintah dan profesional Korea dan beserta para anggotanya kembali ke semenanjung. Semenjak kekalahannya Jepang di Perang Dunia Kedua tersebut, wilayah-wilayah bekas kependudukan Jepang mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, tidak terkecuali wilayah yang dinamakan semenanjung Korea. Kelompok-kelompok yang melakukan tindakan resistensi terhadap penduduk Jepang kembali mengambil alih wilayah-wilayah yang selama semenanjung. Semenjak kekalahannya Jepang di Perang Dunia Kedua tersebut, wilayah-wilayah bekas kependudukan Jepang mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, tidak terkecuali wilayah yang dinamakan semenanjung Korea. Kelompok-kelompok yang melakukan tindakan resistensi terhadap penduduk Jepang kembali mengambil alih wilayah-wilayah yang selama ini menjadi asal pengaruh mereka, seperti kelompok yang beraliran komunis kembali menduduki wilayah utara, begitu pula dengan pemerintahannya. Profesional Korea, pimpinan Syngman Rhee menduduki wilayah selatan semenanjung Korea. Reunifikasi yang tercipta ketika berbagai kekuatan dari berbagai aliran di dalam bangsa Korea memproklamasikan pemerintahan profesional Korea dan bersama-sama berupaya mengusir Jepang dari wilayah semenanjung Korea.
Demokratis Rakyat Korea merupakan sebuah negara di Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Ibu kota Korea Utara adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Apnong dengan Sungai Tumen membentuk pembatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Muhammad Nur Halim, NIM 09202021 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Novi Olivia. Sekitar 80% daratan Korea Utara adalah dataran tinggi dan pegunungan, dan seluruh titik di atas 2000 meter di semenanjung berada di wilayahnya. Konsentrasi penduduk berada di daerah dataran rendah. Gunung Baekdu yang merupakan titik tertinggi adalah sebuah gunung berapi dengan kawah lebar yang berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Rangkaian Hamgyong tersusun sampai ke bagian timur semenanjung dan mempunyai puncak-puncak tinggi seperti Gunung Guanmo 1756 meter. Rangkaian lain yang membentuk daratan Korea Utara adalah pegunungan Rangrim yang memisahkan dataran rendah di sebelah barat dan timur. Rangkaian Gangnam di perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, serta rangkaian Taibek yang membentang sampai Korea Selatan. Puncak tertinggi rangkaian Taibek adalah Gunung Kumgang 1638 meter. Dataran rendah persentasenya sangat kecil. Dataran rendah Pyongyang dan Kaeryong di sebelah barat memiliki luas wilayah 500 km persegi, sementara di sebelah timur semenanjung lebih sempit. Pegunungan di bagian utara dan barat wilayah Korea Utara merupakan mata air bagi sungai-sungai penting yang mengalir ke wilayah barat dan timur. Di sebelah barat, sungai-sungai utama bermuara ke Teluk Korea dan Laut Kuning. Sungai terpanjang adalah Sungai Amnok, membatasi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dan bisa dilayari sepanjang 678 dari 790 km panjangnya. Sungai Duman adalah sungai terpanjang kedua dengan aliran 521 km ke Laut Jepang. Sungai Duman hanya bisa dilayari sepanjang 85 km karena topografi yang bergunung-gunung. Sungai Taedong yang mengalir melewati kota Pyongyang, panjangnya adalah 394 km, adalah sungai terpanjang ketiga, mengalir ke Laut Kuning. Terletak di antara 38 dan 43 lintang utara, Korea Utara memiliki iklim 4 musim. Musim dingin yang panjang membuat cuaca dingin dan jernih berpadu dengan badai salju sebagai akibat dari angin utara dan barat yang berhembus dari Siberia. Rata-rata suhu tinggi dan rendah setiap hari untuk Pyongyang pada bulan Januari adalah -3 derajat Celcius dan 13 derajat Celcius. Rata-rata salju adalah 37 hari selama musim dingin. Cuaca di wilayah pegunungan utara cenderung buruk. Musim panas di Korea Utara cenderung singkat, panas, lembab dan berhujan karena angin muson selatan dan tenggara yang membawa uap air dari Samudra Pasifik. Rata-rata suhu tinggi dan rendah setiap hari untuk Pyongyang pada bulan Agustus adalah 29 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Rata-rata sekitar 60% dari semua curah hujan terjadi dari bulan Juni sampai September. Topan mempengaruhi semenanjung Korea. Rata-rata setidaknya sekali setiap musim panas. Musim semi dan musim gugur adalah musim peralihan ditandai dengan suhu ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hengki Hutauruk, NIM 09202021020023 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Muhammad Nur Alim. Sebelum Korea Utara menjadi negara sendiri, semenanjung Korea terdiri dari wilayah bagian utara dan selatan. Lalu semenanjung Korea terbagi dua pada garis 38 derajat. Bagian utara semenanjung Korea diduduki
diduduki oleh Uni Soviet, sedangkan bagian selatan diduduki oleh Amerika Serikat. Dua negara itu merupakan anggota negara sekutu, yaitu pemenang Perang Dunia Kedua. 21 bagian wilayah ini terjadi secara pihak oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada bulan Juli Agustus 1945 serta sertifikat kontradiktif dengan Konferensi Kairo 1943 yang sebelumnya menyatakan jika Korea harus menjadi negara yang bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Roland Devlin Anas, NIM 092021020083 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Hengki Utahuro. Sedangkan dari sisi Korea Utara yang terus didorong oleh kekuatan ideologi komunis Uni Soviet ingin sekali melakukan proses penerapan ideologi komunis secara keseluruhan di kawasan semenanjung Korea yang menang diharapkan oleh Uni Soviet dan Cina dalam melakukan serangan balasan. Pemerintah Amerika Serikat yang telah dipimpin oleh Presiden Harry S. Truman terlihat lambat dalam mengambil keputusan untuk dukung Korea Selatan di pertempuran semenanjung Korea. Bahkan ia mengambil inisiatif tersebut dahulu dalam membalas serangan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut adalah Jenderal Douglas MacArthur yang bertindak sebagai Komandan Pertahanan Amerika Serikat yang berkedudukan di Tokyo. Tindakan MacArthur tersebut dilakukan terutama untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di kawasan semenanjung Korea. Namun tanpa dukungan kekuasaan yang memadai dari Washington yang lambat dalam mengambil keputusan, serangan balasan yang diperintahkan MacArthur dari Tokyo tetap tak sanggup menandingi kekuatan Korea Utara yang didukung oleh persenjataan Uni Soviet, dan pada tanggal 27 Juli 1953 pihak Amerika Serikat menyatakan untuk melakukan gencangan senjata mengenai pertempuran selama 3 tahun tersebut dan mengakui keunggulan Korea Utara. Tanggal tersebut hingga kini terus dikenang oleh seluruh warga negara Korea Utara akan kemenangan dalam perjuangan melawan pasukan Amerika Serikat yang telah selama Perang Korea tersebut. Persetujuan penggencangan senjata antara Korea Utara dengan Amerika Serikat secara penuh mengakhiri Perang Korea yang telah berlangsung sejak tahun 1950 sesuai dengan konferensi 3 materi yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet di Moskow. Kedua negara mendirikan pemerintah perwakilan di bagian utara dan selatan selama 5 tahun di bawah kontrol PBB sebelah utara Korea. Amerika memberikan dukungan kepada Kim Il-sung dalam menjalankan pemerintahannya yang didasari pada pemikiran komunis, sedangkan di belahan selatan Amerika menunjuk Ri Syngman sebagai pemimpin Korea Selatan Februari 1946. Kim Il-sung membentuk sebuah komite rakyat dan di selatan Ri Syngman mempersiapkan pembentukan Dewan Perwakilan Demokrasi di Korea Selatan yang kemudian diajukan kepada PBB 25. PBB memutuskan bahwa melahirkan pemerintahan Korea dapat ditetapkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum oleh seluruh rakyat Korea. Keputusan ini membuat Amerika Serikat membentuk sebuah komisi sementara PBB untuk Korea yang diberi nama UNTCOK sebagai pengawas pemilu. Namun keputusan ini ditolak oleh Korea Utara
bahwasannya pemilihan umum hanya dilakukan wilayah Korea Selatan pada Mei 1948. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibrahim NIP 092020212003 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Pemilihan umum yang merupakan titik pangkal kelahiran Republik Korea Selatan dengan berlandaskan sistem demokrasi dan kapitalisme. Pada tanggal 15 Agustus 1948, pemilu dibalas oleh Korea Utara pada tanggal 23 Agustus di tahun yang sama dengan Perdana Menteri pertama. Kedua belah pihak, baik Korea Selatan maupun Korea Utara, merasa pemerintahnya sama-sama benar, sehingga pada akhir tahun 1948 Uni Soviet memutuskan untuk mengundurkan diri dari Korea Utara. Perkembangan sosial Korea Utara pasca berakhirnya masa penjajahan pasukan Jepang di semenanjung Korea serta kedekatan Uni Soviet di Korea Utara menyerap ideologi yang dibawa oleh Uni Soviet. Masa kepemimpinan dengan mewariskan ajaran menjadi sebuah ideologi resmi di Korea Utara dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial budaya Korea, merupakan pemikiran strategis yang memprioritaskan kekuatan dan kemampuan militernya dilihat dari sejarah berdirinya negara tersebut. Korea Utara berusaha meyakinkan kepada dunia internasional bahwa militer yang dimiliki Korea Utara layak diperhitungkan di dunia dengan persiapan senjata nuklir yang mampu membuat negara-negara terguncang, terutama Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan dan politik Korea Utara. Korea Utara terkenal sebagai salah satu negara yang paling isolis di dunia internasional berbanding terbalik dengan tetangga yakni Korea Selatan. Di saat Korea Selatan dengan gencar-gencarnya menyebarluaskan di seluruh dunia, Korea Utara justru mengisolasi diri dan fokus pada pembangunan nuklir. Itulah tadi materi yang sempat kami bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami mengutip kata-kata dari Bapak Adolf Hitler yang mengatakan orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah orang yang seperti tidak memiliki telinga dan mata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.